Oke, halo guys semuanya. Di video ini gue akan bahas sedikit tentang masalah bully dan rasis. Baru bahas sekarang karena tunggu agak meredah sedikit. Tapi di video ini gue nggak usah sebut nama ya. Kalau nggak salah, kalau salah mohon maaf ya. Awalnya itu setauku yang kasus bully itu awalnya yang di Korea sana dari atlet voli ya. Kalau nggak salah ya. Kalau salah maaf. Kalau yang kasus rasis ini kan sebenarnya rasis sudah lama banyak yang rasis lah. Cuma baru lebih besar kemarin yang kalau nggak salah ya di Ome TV ya. Mohon maaf lagi ya, mohon maaf banget kalau salah. Kenapa gue bahas bully dan rasis ini sama-samaan? Karena menurut gue keduanya terkesan mempunyai faktor yang sama gitu. Faktornya ya membenci, merasa lebih gitu ya, atau merasa iri, faktor-faktor yang begitu gitu. Jadi terkesannya sama gitu, makanya gue jadi satuin aja gitu. Yang kasus bully ini sudah lama banget, terus sampai sekarang ya. Cuma masalahnya ini artisnya ada dua bias gue gitu yang kena bully. Aduh, mikir juga gue jadinya. Ya belum tentu benarnya, belum ditahu, masih dicari kebenarannya, tapi semoga yang bagus, yang terbaik lah. Tapi di sini gue nggak bahas tentang artisnya, idolnya, atau orangnya. Kalian bisa cari di channel YouTube lain karena sudah banyak dibahas. Gue di sini bahas tentang bulinya dan rasisnya itu. Oke, yang pertama gue bahas itu bulinya dulu ya. Membuli ini kayak merasa lebih gitu ya. Rasa benci karena merasa lebih, dan bisa juga karena rasa iri gitu. Kalau menurutku kasus bully maupun rasis ini nggak usah diambil pusing, santai aja. Malahan tapi yang gue lihat kemarin malah pada ngehujat gitu. Aduh, kan apa bedanya gitu? Apa kita kan kayak seakan memberikan hate gitu, kebencian gitu ya. Kan jadi nggak sama, beda sama mereka jadinya dong. Jadi ya nggak usah diambil pusing gitu. Kasus bully ini gue mau bahas buat kalian yang dibilang mungkin sekarang masih ngebully atau berpikir untuk ngebully, coba dipikirkan lagi. Karena bukan masalah kedepannya. Kalau di Korea ya mungkin lah, kalau orang ngebully baru ketahuan, bisa karirnya lihat sendiri kan, kalian sudah lihat kan. Waduh, kalau di Indonesia malahan I don't know ya. Ya kalian yang tahu sendirilah. Tapi sebenarnya gue suka sekali sama Korean netizen. Mantap. Itu sebenarnya bagus karena kita menilai seseorang. Jadi seseorang itu kan bisa introspeksi diri, tapi sisi bagusnya itu ya, kita ingatkan orang biar dia introspeksi diri. Tapi jangan lupa juga sisi jeleknya ini. Jangan lupa juga kita introspeksi diri sendiri. Nah, tapi bagusnya begitu loh, membuat artis itu introspeksi diri. Tapi gila loh, sampai karirnya turun loh. Tapi ya begitulah. Tapi itu bagus sebenarnya. Ya, bagus sebenarnya itu karena sisi bagusnya itu. Sisi jeleknya yang sampai lupa diri sendiri. Nggak boleh kita lupa diri sendiri gitu loh. Harus introspeksi diri juga. Nah, yang tadi tuh gue mau bilang, yang tadi yang sekarang mungkin lagi membuli orang, yang kepikiran untuk ngebully, coba dipikirkan lagi gitu. Bukan masalahnya memang di rugi Anda sendiri, tapi juga rugi di orang lain. Kalau kalian nonton film kan banyak yang survive dibully, akhirnya besarnya hebat, jadi orang hebat. Tapi itu kan hanya sebagian orang. Sebagiannya itu ada yang merasa tertekan loh, sampai kena psikisnya. Itu banyak loh contohnya. Bisa kalian search aja di Google, eh, orang-orang yang kena bully, kena masalah psikis. Itu kan jadi ada masalah di bagian otaknya mungkin gitu ya. Gue kurang ngerti juga. Tapi itu kan apa, jadi kayak mengganggu emosionalnya, membuat dirinya menjadi pendiam gitu. Pendiam dalam artian takut ngomong ke orang jadinya gitu. Sosialisasinya kurang. Nah, itu sebenarnya kan
bukan, kalau ngebully itu kan bukan menghancurkan diri sendiri, tapi menghancurkan diri orang lain juga gitu. Kasihan gitu. Apalagi ada wacana yang bilang mau tes psikologi kalau mau masuk kerja, mau masuk apa, mau buat SIM gitu, mau buat SIM untuk kendaraan itu tes psikologi. Nah, bagaimana, gue nggak tahu ya kalau yang khusus kasus bully ini, gue nggak ngerti juga. Cuma gue takutnya kalau betulan seperti itu, apalagi anak-anak kan, sebagian besar orang yang kena bully itu kena masalah psikis loh. Kalau ada kalau kena masalah psikis begitu, baru dia ngetes begini, kayak mana jadinya gitu kan. Kasihan kan jadinya, bukan hanya ngerusak diri, merugikan, bukan hanya merugikan diri sendiri, tapi merugikan sangat besar pada orang lain kalau kita ngebully orang itu sebenarnya, kalau dipikirkan, karena membuat seseorang jadi susah untuk mengatur emosionalnya, membuat orang susah bersosialisasi, karena kuliah, masuk kerja, dunia kuliah, dunia kerja, itu sosialisasi. Ini dari pengalaman gue sendiri, sosialisasi itu lebih lebih dibutuhkan di saat masuk dunia kuliah maupun masuk dunia kerja. Setelah lulus SMA itu kan terserah kita mau kuliah atau kerja, tapi setelah masuk dunia berdua itu, wah, bener-beneran sosialisasinya sangat-sangat dibutuhkan. Bagaimana mereka yang mempunyai masalah psikis karena pengaruh kasus bully ini, pengaruh, susah mengatur dalam bersosialisasi, bagaimana coba, kasihan kan. Ini gue cuma mau bahas begitu supaya mengingatkan saja, sekedar mengingatkan, biar yang mau ngebully itu coba dipikirkan lagi. Bully-bully ini riset gue sebenarnya di Indonesia itu banyak betul loh yang ngebully. Cuma ya, ini di Indonesia loh banyak kasus bully ini, menurut riset gue banyak kasus bully yang terjadi di Indonesia. Cuma ya sedikit aja yang ketahuan gitu. Bagaimana negara yang di Korea sana yang sumber dayanya manusia gitu, persaingan antar manusia dengan manusia, di Indonesia juga ada sih begitu, cuma lebih ketat persaingan manusia di sana gitu, pasti kan lebih banyak, bisa jadi ya, bisa jadi ini pendapat gue aja, bisa jadi lebih banyak. Di Indonesia aja yang tidak ketahuan itu banyak loh, gue nggak bohong gitu. Dan hanya sebagian orang yang bisa survive dengan keadaan begitu gitu, survive dalam psikologinya ya. Gue cuma sekedar mengingatkan. Oke, kasus rasis ini sebenarnya, waduh, sudah lama betul. Bahkan gue pernah dirasisin karena cuma beda agama. Ya itulah sebenarnya kita harus lebih sadar diri gitu. Gini loh, kalau lo anggap dia berbeda karena rasis, coba pikirkan lagi, emang dia mau lahir begitu? Kalau kalian mau rasisin orang, emang dia mau lahir seperti itu? Jadi dia lahirnya begitu. Prinsip orang lahir di dunia itu bagaimana dia menerima keadaan dia di dunia ini gitu loh. Tapi malah dirasisin, waduh. Rasis begitu sebenarnya gue nggak di sini, gue nggak ada sebut nama, menyebut seseorang, gue sebut semua orang yang rasis maupun yang ngebully. Kasus rasis itu banyak betul, lebih banyak lagi. Gue tuh juga pernah kena rasis begitu. Ya gini lah, bayangi, dia kan lahirnya seperti itu. Setauku konsep hidup itu, prinsip hidup, bagaimana menerima keadaan yang dia terima sekarang saat dia lahir. Jadi dia salah gitu. Ya oke, tak lanjut ya, soalnya tadi habis baterainya. Itu menurut, karena orang banyak yang menilai dari sisi luarnya saja gitu ya, tanpa melihat sisi dalamnya. Covernya aja, dari kulitnya, negaranya, sukunya apa, agamanya apa, rasnya apa, keadaan negaranya gimana, keadaannya dia kayak mana gitu kan. Ngerti nggak maksud gue? Keadaan dia bagaimana, keadaan fisiknya kan. Ya, keadaan fisiknya kan hanya melihat dari keadaan fisik gitu, tanpa mengetahui isi dalamnya gitu. Ya bagaimanapun juga, ini secara ilmiah, dalam diri manusia itu sama semua. DNA-nya DNA sama, DNA manusia, tulang-tulang manusia sama semua. Itu secara ilmiah, tapi secara sifat manusiawi, ya semua manusia mempunyai sifat yang sama gitu. Nggak jauh beda sebenarnya. Cuma bagaimana seseorang itu dalam pengalaman hidupnya mendapatkan suatu sifat. Jadi
luar baik dalam itu semuanya sama semua manusia sebenarnya. Cuma yang membedakan itu ya covernya lah. Kebanyakan yang rasis itu begitu sih. Contoh kecil rasis itu gini loh. Itu sudah termasuk rasis loh. Bukan rasis juga, membuli loh. Ngeloin orang gila. Karena kan kita rasa orang gila itu kan berbeda. Dan kita oloin lagi gitu. Pasti ada pemikiran seperti itu. Apalagi ya masih anak kecil ya sering lah ngolok orang gila mungkin, tapi orang gilanya juga nggak baper sih. Cuma kan itu kan sudah termasuk pembulian, bisa masuk rasis juga bisa masuk tanpa kita sadari kan. Kita itu sudah melakukan hal yang seperti itu, tapi itu contoh kecil gitu. Sebenarnya itu semua manusia punya sifat sama, punya pemikiran sama. Semua orang manusia punya pemikiran, bisa jadi pasti punya pemikiran sedikit untuk membuli, sedikit pemikiran untuk rasis. Cuma kan manusia itu dinilai dari bagaimana dia mengcover agar tidak seperti itu gitu. Jadi hanya muncul di pemikiran, tidak dilakukan. Begitu loh. Penilaian manusia itu dilakukan seperti itu gitu. Bagaimana dia bijak. Banyak yang rasis, aduh. Gue masih bingung sih kalau rasis itu, karena bukan hanya orang luar sama kita atau kita ke orang luar atau orang luar sama orang luar. Kita di dalam negeri ini aja kan banyak. Ada yang kulit hitam loh, ada itu. Sering itu paling gue lihat itu rasis-rasis begitu, aduh. Come on. Kalau masalah rasis tuh nggak usah guys, itu covernya aja. Kalian tuh harus ingat dalamnya itu sama. Secara sifat, secara karakter, secara ilmiah juga gitu. Semua sama. Dicek bagaimanapun juga dia DNA manusia, tidak mungkin DNA-nya berubah jadi DNA binatang. Sama. Punya perasaan juga. Sama kayak kalian, punya perasaan juga. Gini loh, kebanyakan orang nggak mikir gitu kalau dia telah nyakiti hati orang. Dia ngatai oh gini, walaupun mungkin dia bercanda, cuma coba pikiri lagi sebelum mau ngomong gitu. Kalau gue ngomong begini, diomongin begini, tapi terus menerus, mungkin awal-awal biasa aja. Mungkin bagi kalian kan, oh gue nggak apa-apa sih diomongin begitu ya. Bayangkan aja kok diomongin begitu terus menerus, bosan juga kan akhirnya. Jadi merasa, oh sepertinya gue diejek ya. Sama aja kan jadinya. Sering ada yang begitu bilangnya bercanda ya, tapi kalau terus menerus kan pasti kan ada namanya letupan dikit lah. Ada juga sering yang kalau terus menerus itu ada juga yang kelewatan dikit lah. Jadi lebih baik tidak usah dilakukan sama sekali. Apa sih susahnya gitu? Gak usah rasis lah, gak usah membuli lah. Semua manusia sama, dan karakter manusia itu bisa dibilang sama. Cuma ini contoh satu orang, ini kedua orang ini, anggaplah 4 lah. Ada 4 orang. Nah, keempat ini pasti punya sifat yang beda menurut kalian. Tapi kalau menurut gue, dan gue sedikit memahami sedikit sifat manusia, ini 4 orang sebenarnya mempunyai sifat yang sama. Contoh, 4 orang ini pembohong lah. Semua orang di dunia ini bisa berbohong. Semua orang di dunia ini bisa mencuri. 4 orang ini semuanya bisa mencuri, bisa membohong. Tapi bagaimana di antara 4 orang ini mungkin ada 3 orang atau 2 orang yang bisa menghandle itu tanpa cuma hanya dipikirkan, tidak dilakukan gitu. Semua manusia itu begitu. Nah, sudah ngerti kan maksud pemahaman gue? Ngertikan dulu. Semua orang bisa melakukan suatu tindak negatif, tapi sudah ada basic pemikiran itu. Tapi bagaimana dia bisa menghandle itu, bagaimana dia bisa berpikir bijak akan itu. Nah, karena manusia dinilai dari situ, baik dari sisi keagamaan dan sisi penglihatan manusia ya. Yang bagusnya kan begitu gitu. Lihat aja pencuri digebukin. Kita kan nggak pernah tahu itu pencuri maksudnya apa kan. Padahal yang mengebuki juga pasti pernah punya pemikiran seperti itu kan. Nah, ngerti maksud gue? Nah, jadi itu sebenarnya manusia itu semuanya sama. Gue cuma mau bilang di sini semua manusia sama, tapi bagaimana dia bisa menghandle dirinya, bisa mengendalikan dirinya, bisa mengendalikan dirinya sendiri.
kita juga terkadang mikir, kok dia bisa, ada orang gila ini, kok dia bisa gila ya, pasti banyak mikir begitu kan. Dan banyak orang yang sebenarnya jijik sama orang gila ya, tanpa gue pungkir ya, gue juga begitu. Cuma gue handle pemikiran itu dengan berpikir, wah mungkin gue kalau seperti dia, situasinya dia mungkin lebih parah gue gitu. Berpikir seperti itu, coba berpikir seperti itu. Karena kenapa? Kita tidak tahu masalah yang dihadapi seperti apa gitu. Mungkin lebih parah dari yang kita punya. Jangan biasakan menjudge orang di luar, tanpa harus ngeliat sisi baiknya dia, tanpa harus melihat sisi buruknya dia. Jadi jangan ngejudge di luar, harus ngeliat sisi baiknya dan sisi buruknya dia juga dulu. Karena sebenarnya setiap manusia itu sama, seperti yang tadi gue kategorikan. Keempat orang ini bisa jadi semuanya bisa bohong, bisa mencuri, tapi bagaimana mereka bisa mengendalikan diri sendiri. Mungkin dari 4 orang ini bisa jadi 3 orang bisa menghandle, 1 orang tidak bisa menghandle dirinya sendiri, tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Ya seperti itulah sedikit pembahasan tentang bully dan rasis yang terjadi belakangan yang ramai-ramai ini. Sebenarnya masalah yang tidak usah dipanjang-panjangi, cuma ya namanya banyak yang merasa tersinggung. Ya sebenarnya bagus ya, karena merasa tersinggung. Tapi di situ ujiannya, bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita agar tidak tersinggung. Nah, di situ ngerti kan maksud gue? Bagaimana kita bisa mengendalikan agar kita tidak tersinggung. Dapatkan poinnya. Ya lebih ke arah melatih mental juga sebenarnya. Bagaimana kita bisa mengendalikan biar tidak emosi melihat itu. Ya, terima kasih sudah mau menyempatkan nonton video ini. Yang mungkin tidak menarik bagi kalian, hanya nyampe saja pikirannya yang bisa mendapatkan pesan dari gue sekarang ini. Sampai jumpa di video berikutnya yang gue buat. Bye.